Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Ririn Hariningsih. Kita sedang berada di Cigudeg dalam rangka Jambore Nasional kedua Komunitas Totok Punggung Indonesia. Hari ini Ahad tanggal berapa ya Pak Dedi? 20. Tanggal 20 Agustus 2022. 21 ternyata. 21. Maaf pemirsa, tanggal 21 Agustus 2022. Alhamdulillah suasana sangat menyenangkan. Peserta di belakang sedang melakukan game yang seru dan cuaca sangat mendukung, cerah ceria di sini, dan saya sangat berbahagia berada di sini bersama orang-orang hebat di samping saya. Ada beliau gurunda kita Ustadz Abdurrahman, ada Pak Ardedi dari Pusdiklat, ada Kang Johan yang merupakan keturunan langsung atau putra dari Abah Sarbini. Kita ngobrol-ngobrol di sini. Ke Ustadz dulu deh, Assalamualaikum Ustadz, monggo disapa pemirsa. Pemirsa sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini hari ketiga dari rangkaian acara kita, Fun Walk ya. Hari ketiga ini Fun Walk acaranya. Alhamdulillah, kemarin sudah kita jambore, ini juga rangkaian jambore 2 hari kemarin ya, ini 3 hari. Jadi hari terakhir ini untuk rangkaian acara tersebut. Subhanallah, pesertanya sangat antusias, sangat penuh energi ya. Iya, betul. Penuh energi, tidak pernah capek. Sampai panitianya yang capek-capek kayaknya. Pesertanya cuek aja dia. Ustadz, Ya. biasanya Jambore memang 3 hari rangkaiannya. Jambore biasa 2 hari. 2 hari karena tidak pakai fun walk ya. Ya, betul. Di Ini sini 3 hari karena pakai fun walk. Fun walk. Dalam rangka apa nih kok ada fun walk, Ustadz? kita terus terang ya menyapa masyarakat. Ini kan kegiatan baru yang pertama kali kita lakukan di Cigudeg, di kampung halaman Totok Punggung. Ingin kita mengakrabkan ya Topuris dengan masyarakat. Maka sesudah fun walk ini kita nanti Topuris Hunt gitu ya. Jadi Topuris itu memburu klien. Jadi nanti pulang kita berharap masing-masing kita mendapatkan 4 orang klien. Maksudnya minimal itu ya. Iya, perjalanan pulang. Iya. Kita cari Iya, penduduk itu, Ustadz. penduduk, lalu Totok. dan berdialog ya. Ya, jangan lupa mungkin nanti ya mudah-mudahan dapat teh manis gitu. Alhamdulillah. Sambil berdialog ya, pokoknya keakraban lah. Niatnya mencairkan kehadiran kita di masyarakat. Karena memang kalau tiba-tiba kita banyak dia kaget kan, ini ada apa gitu. Nah, makanya kita cairkan dengan pendekatan langsung ya, hingga mereka tahu oh ini ternyata tukang totok semua gitu kan. Hingga mereka kenal kita. Ke depan insya Allah kita berharap masyarakat mendukung program-program kita di Cigudeg. Ya, Itu akan insya banyak Allah. program di Cigudeg, Ustadz. Betul. Bulan Desember insya Allah TFT yang ke-9 pun di Cigudeg. Ini sekalian promosi ya. TFT 9 di Cigudeg pemirsa. Jadi para pemirsa sekalian semuanya Boleh daftar dari sekarang. boleh insya Allah ya. Jadi yang ke-9 itu di Cigudeg. Dan bahkan kemarin kita zoom dengan terapis di Malaysia. Insya Allah dari Malaysia akan mengirim 6 orang peserta untuk TFT yang ke-9 di Cigudeg insya Allah. Masya Allah. Ya. Itu mungkin. Jangan-jangan nanti bisa berlanjut tuh TFT lanjut advance. Nggak boleh ya, Ustadz ya? Ya. Ya, kita tawarkan mereka mudah-mudahan bisa advance lagi langsung ya, gitu kan, advance sekali ke jalan betul gitu kan. ya insyaallah ya. Kalau advance yang kemarin di mana, Ustadz, sebelum yang ini? Di Cigudeg juga. Di Cigudeg juga. Ya. Ini yang ke-7 ya, Ustadz? Ya, yang ke-7. Yang ke-7 yang di Cigudeg berapa kali nih, Ustadz? Sudah 5 kali. 5 kali di Cigudeg. Iya. Iya. Besok insya Allah di Cigudeg Ya, lagi pemirsa insyaallah. setelah TFT 9 ya, Ustadz Ya, ya. insyaallah. Baik, Ustadz. Kalau harapan Ustadz dengan diadakannya Jambore ini apa sih sebetulnya, Ustadz? Ya, Jambore itu ini kan memang untuk semua Topuris ya? ya harusnya betul semua Topuris itu ikut ya. Target kita itu kan outing program ya. Outing program itu memang lebih banyak kegiatan fisik. Jadi kita berharap dengan Jambore ini mereka semakin meningkat kegiatan kekuatan fisiknya, hingga menghadapi tantangan ke depan mereka semakin siap. Ya, terutama kan ke depan tentu saja akan semakin banyak tugas-tugas yang diemban. Ya, terutama harus sehat, ya. betul ya.
terutama ya mensiarkan ya Totok Punggung ke masyarakat, dan juga menolong masyarakat dengan baksos-baksos itu. Itu kalau nggak sehat ya hampir setiap minggu kan baksos kan. Iya. Maka kita berharap fisik mereka harus bagus, insya Allah begitu. Baik Ustadz, terima kasih. Saya bergeser ke Pak Hardadi dulu. Pak Hardadi, monggo disapa pemirsa. Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada pemirsa Totok Punggung. Ya Alhamdulillah, di Jambore ini kita lihat sebetulnya ini rangkaian yang panjang ya dok Iya, ya. betul. Ada long march dari Bekasi sampai Cigudeg, lalu dilanjutkan acara Jambore Nasional dengan tema kebangkitan perekonomian untuk para toporis. Jadi harapannya nanti para toporis itu sejahtera, Ustaz ya, sesuai dengan misi kita yang terakhir gitu. Lalu ditutup dengan rangkaian fun walk. Ternyata ada tambahan lagi advance level, Masya Allah, dan ini berkat dukungan dari kawan-kawan sekalian, terutama kawan-kawan panitia yang berjibaku mempersiapkan rangkaian acara ini. Sekedar info pemirsa, Pak Hardadi adalah ketua panitia Jamnas kedua ini dan ketua panitia advance levels yang ketujuh. Iya, Betul Pak Dedi? betul, karena memang untuk Jamnas dan Jambore dan advance level adalah dalam ranahnya Pusdiklat. Dan kebetulan saya juga ketua Pusdiklat, jadi semua dalam kendalinya Pusdiklat. Kira-kira Apa seperti bedanya? itu. Apa bedanya rangkaian acara atau susunan acara atau program Jamnas yang lalu dengan Jamnas yang sekarang? Oke, Jamnas yang sekarang kita memberikan kesadaran awareness kepada para toporis bahwa sekarang waktunya kita fokus kepada perekonomian. Jadi para toporis itu harus sejahtera. Kenapa harus sejahtera? Ya dengan kita sejahtera maka kita bisa menolong orang lebih banyak. Ya, karena kita tahu bersama kan seperti yang materi kemarin para sahabat itu banyak yang kaya dan mereka bisa menolong orang lebih banyak. Jadi ya harapannya para toporis tidak hanya sekedar totok, tapi bisa mendirikan pesantren, bisa mendirikan masjid, lalu usaha dan sebagainya. Jadi tidak terbatas hanya ya tukang totok aja, kita harus open minded ya. Waktunya kita harus bangkit dari perekonomian. Apalagi perekonomian sekarang sedang terpuruk, kalau toporis jangan sampai terpuruk lah. Karena kita dibutuhkan sama masyarakat, kira-kira seperti itu dok. Jambore ketiga kapan nih Pak Dedi kira-kira? Biasanya Jambore itu 1 tahun sekali ya Ustaz ya, 1 tahun sekali. Dan mungkin nanti kita akan lihat lagi temanya yang lebih booming apa. Tentunya ini bagian dari program besarnya Jambore KTPI. itu sifatnya nasional atau boleh dilakukan per wilayah gitu barangkali? Sifatnya tetap nasional, tapi tidak menutup kemungkinan nanti kita lakukan di wilayah mana begitu. Oh, nggak harus Kira di seperti Cigudeg itu. ya? Ya kita lihat nanti perkembangannya. Gitu. Iya betul, karena Tapi kalau advance level harus di Cigudeg. advance level memang harus di Cigudeg ya Ustaz ya. Harus di Cigudeg karena memang beda tujuan. Agar kalau di advance level itu memang ya apa ya, lebih mengenalkan bagaimana kelahirannya Topung, sejarahnya Ustadz, lalu bagaimana perjuangan Ustadz dan Abah Sarbini sampai sekarang Topung itu besar banget gitu. Kira-kira seperti itu. Kalau advance itu kan untuk yang sudah trainer. Betul. Betul ya. Kalau untuk Jambore ini kan untuk semua topuris, semua yang sudah pernah melakukan Latsardam dan punya KTA. Betul, ya. betul. Nah kalau itu dilakukan di Cigudeg barangkali akan sangat banyak topuris yang kepengen ikut tapi nggak bisa gitu karena Betul. mungkin dari faktor biaya, Ya, waktu betul, gitu dan betul. seterusnya. Kayaknya bisa nggak, memungkinkan nggak itu dilakukan per wilayah gitu Pak Dedi, misalnya Sumatera dan Riau gitu atau Indonesia Timur atau seluruh Pulau Jawa gitu barangkali. Untuk Jambore masih memungkinkan ya Ustadz ya. Jambore masih memungkinkan kita lakukan di wilayah tapi tetap itu temanya nasional. Jadi misalnya dilakukan di Batam, Iya. ya seluruh topuris nasional datang ke Batam atau fokus dari daerah Sumatera ke Batam gitu. Iya. Untuk memudahkan kira-kira seperti itu. Dan memberi kesempatan yang lebih luas ke topuris daerah untuk bisa ikut gitu kan. Iya, betul, betul. Lebih jauh kalau ke Jakarta misalnya Betul. Betul. dari Sumatera gitu kan, Iya, lebih dekat ke betul. Batam. Dan sekaligus tadi kan ini banyak kegiatan fisik ya. Iya. Dan kita tahu bersama di Indonesia itu indah banget ya Tete. Mungkin nanti temanya ada tema pantai, ada tema gunung, ya kan? Ada tema apa banyak ya. Kira-kira silakan saja nanti kawan-kawan dari daerah kalau punya rencana di tahun depan kita komunikasi. Boleh mengusulkan ya teman-teman di PW-PW seluruh Nusantara boleh mengusulkan diri ke Pusdiklat gitu untuk mengadakan
jambore per wilayah gitu, Pak Dede? Bukan per wilayah aja. Gabungan beberapa ya, wilayah. gabungan beberapa wilayah. Gabungan beberapa wilayah Betul. terdekat dalam satu apa namanya? Satu regional Iya, satu gitu betul, ya, satu kali ya. regional. Kita ada wilayah barat yang ketua korwilnya adalah Pak Wuryanto. Lalu di wilayah Timur korwilnya itu adalah Ibu Nova di Makassar. Jadi nanti silakan koordinasi di wilayah dan nanti kita akan diskusi lebih jauh gitu, kira-kira. Terima kasih Pak Dede. Kayaknya kepengen banget saya ada jambore wilayah Sumatera gitu, karena teman-teman di Batam aja kemarin itu yang mau ikut itu sangat banyak. Iya, Tats. betul. Bahkan kita udah berencana mau naik kapal bareng-bareng itu dari Batam gitu kan. Iya. Terus karena terkendala macam-macam Mbak ini Iya, itu qadarullah. gitu, akhirnya teman-teman tuh berharap mudah-mudahan Bu Dokter ya besok-besok tahun depan gitu kita bisa jambore di manalah di Kepri apa di Riau gitu yang relatif lebih dekat buat teman-teman gitu. Kemarin Amin, itu amin. ada perbincangan Iya. seperti itu gitu Siap. di daerah. Makasih Pak Dede. Monggo Iya. ke Kang Johan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Johan, selaku keluarga almarhum Pak Haji Sarbini. Putra keberapa Kang Johan? Putra terakhir Putra terakhir dari dari 3 bersaudara. 3 bersaudara. Semuanya laki-laki Kang. Semua 2 perempuan, laki-laki saya dong. Oh gitu ya. Mungkin saya akan jelaskan tentang almarhum sesingkat-singkatnya ya. Diciptakannya totok punggung karena asal muasalnya ngambilnya dari Al-Quran, bahwa setiap manusia diciptakan dari tulang rusuk. Kan tulang rusuk ada di punggung ya. Tulang punggung. Jadi kalau nggak ada tulang punggung, nggak ada masalah penyumbatan apapun, nggak bakal ada penyakit. Makanya awal totok punggung itu karena dari situ. Untuk pertengahannya alhamdulillah diamanatin 3. Sebelum bapak meninggal itu diamanatin 3. Yang pertama yatim sebulan sekali, yang kedua sekolahan, yang ketiga komunitas. Jadi setiap malam Sabtu beliau itu suka mengagumi sosok Pak Abdurrahman, bahwa alhamdulillah almarhum Pak Haji Sarbini ketemu sama Ustadz Abdurrahman sampai sekarang bisa berkembang Iya. dari komunitas KTPI. Mungkin itu doang. Jadi alhamdulillah amanat almarhum secara perlahan udah terlaksana. Mungkin itu doang yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pegang dulu Kang, pegang dulu. Kang, ceritain sedikit dong ke sosok, apa karakter atau kepribadian Abah tuh kayak gimana sih? Saya kan sama sekali belum pernah ketemu langsung, cuman dengar-dengar ceritanya aja gitu. Kalau beliau mah ke anak ngedidiknya agak lumayan keras. Keras ya? Beda sama orang lain yang mau belajar. Beda kalau ke anak sama mah yang ngedidiknya belajar keras. lembut ya. Bahkan kalau saya pribadi, ketahuan makan mie sama bakso, maaf ya, ditendangnya itu bukan mangkoknya, orangnya. Saking almarhum benci-bencinya. Kenapa tuh Kang nggak boleh? Nggak boleh. Jadi? Yang terutama mie. Kalau bakso kan mie instan apa mie biasa yang nggak mie boleh? instan, kayak Indomie, Sarimi, kayak gitu. Beneran sampai ditendang orangnya? Iya. Pernah? Pernah. Kalau ketahuan Bu. Oh kalau ketahuan. Masih bandel. Kalau sekolah mah masih nyolong-nyolong. Iya. Makanya Pengen kalau banget saya pasti ya. pribadi kalau lagi sakit gak mau dipijit sama almarhum, lebih baik ke kakak ipar, ke Bahrul, ke Uyung. Kalau nggak sembuh-sembuh ke almarhum, diomelin dulu, gitu baru ya? dipijit. Oh gitu. Iya. Ya, kayak gitu sosok almarhumah. Cuman alhamdulillah kerasanya sekarang Iya. bahwa ucapan almarhum dari awal sampai akhir benar-benar nyata. Ucapan yang mana tuh? Dari makan mie, dari tata ibadah, perilaku, akhlak, kayak gitu. Iya. Sama ke anak-anaknya yang putri juga keras.
Ya keras. Dari umur 5 tahun itu harus bisa ngaji Al-Quran. Masya Allah. Bawa pecut ke Bawa pecut. diomelin dulu habis ngaji. Baru udah diomelin, baru dipijit biar nggak sakit kan. Oh gitu ya, Masya Nah. Allah. Makasih Kang. Ustadz, Saya belum pernah ditendang. Ustadz nggak pernah makan mie di depan beliau kali, Ustadz. Iya. Ustadz ceritain dong kalau dari sisi putranya gitu, kalau dari sisi Ustadz yang Ustadz lihat dari sosok Abbas Sarbin itu kayak gimana? Ya kalau sama kita beliau ya enjoy aja. Saya bertanya juga kalau sama kita datang tuh beliau selalu ceria begitu ya, ngobrol ramah begitu Orangnya kan, rame, ngelawak ramah gitu kan, pasti ngelawak tuh ya kan, pasti ngelawak terus dari pertama sampai selesai itu ya terus gitu. Jadi kita dari pagi sampai malam pun nggak bosen. Saya kalau datang di situ pagi langsung daftar toto sama beliau. Tapi pasien yang belakangan kita dahulukan. Kenapa? Ah, ini sumber ilmu buat kita. Kita ngalah. Kita ngalah. Kita terakhir di totoknya. Itu cara kita mendapatkan ilmu. Ya datang pertama, pulang terakhir. Kalau pulang bisa jam 12 malam tuh. Masya Allah. Ya pernah saya jam 12 malam baru selesai ditotok. Ya. Nah, pulang kita ke Bekasi gitu. Bermalam di sini ya, Tan? Enggak, ya. Pernah bermalam ya pernah sekali waktu itu ya naik sepeda atau apa ya kan. Nah, naik sepeda tuh beberapa kali kita naik sepeda ke situ. Waktu pertama dulu pun naik sepeda. Nah, itu awalnya beliau agak terkejut. Naik apa? Naik sepeda. Dari Bekasi itu Iya. Lama-lama terbiasa. lama-lama sering. Ya, udah sering naik sepeda udah nggak kaget lagi kan gitu ya. Jadi ciri khas beliau tuh orangnya sangat lucu, sering humoris lah gitu ya, humoris. Yang kedua beliau tuh apa ya, ramah lah ya. Yang ketiga apa adanya gitu ya, apa adanya. Kalau ada orang yang ini tadi betul juga dinasihatin langsung gitu. Dinasihatin atau diomelin? Ya, ya sambil marah-marahin juga. Ustadz pernah diomelin? Alhamdulillah nggak berani. Bukan nggak berani, belum pernah. Belum pernah ya, Ustadz ya? Bukan nggak berani, belum nggak tega kali kan, nggak sejauh-jauh dimarahin, nggak tega gitu ya. Ya jadi yang paling saya ingat tuh beliau memang sangat tidak mau dipopulerkan. Oh iya. Itu yang saya ingat beliau. Kita pernah tanya, gimana Pak Haji kalau masuk TV? Nggak bakalan saya mau. Itu sama seperti menginjak-injak muka saya katanya. Karena beliau nggak mau dipopulerkan. Masya Allah, itu yang membuat kita. Kalau sekarang kan kita tidak ya, kita pengennya dia dipopulerkan ilmunya kan gitu ya. Kita sebarkan ilmunya begitu, populerkan ilmunya, semoga jadi amal jariah buat beliau kan gitu ya. Kalau kita nggak populerkan ya mandek saja dia. Nah jadi populerkan ilmunya, insya Allah begitu. Makanya saya tidak berani memoto beliau, tidak pernah saya berani. Nggak punya dokumentasi pribadi? Enggak, saya nggak ada. Sama sekali? Enggak. Seberapapun seringnya Ustadz? Iya betul, saya nggak berani moto beliau karena ingat pesan beliau itu, saya nggak mau dipopulerkan gitu, paling anti popularitas. Dan saya tidak pernah ada foto bersama beliau. Kecuali waktu terakhir sebelum meninggal beliau itu saya totokan, nah itu ada yang moto. Terus itu jaraknya berapa lama dari Ustadz terakhir ketemu sampai beliau? 2 minggu ya kalau salah ya. Saya toto itu sudah 2 minggu tidak sadar ya. Pas ditoto alhamdulillah beliau sempat ngobrol, bangun. Bilang apa tuh terakhir? Ya tidak terlalu ini kan, sudah agak lemah kan, Oh, sudah agak lemah, ngobrol biasa aja lah gitu kan. Nah sudah itu 2 minggu kemudian kumat ya, kata Bu Haji sih sudah mulai di luar berjemur kan, sudah mulai aktivitas ya, kegiatan fisik sudah ada lah. Tapi qadarullah kan, meninggalnya pada hari raya Idul Adha tahun 2018 dalam usia 63 tahun. Nah itu memang umurnya sunnah ya, pas 63 tahun gitu. Usia 60. Ya itu yang paling berkesan ya. Jadi kalau kita datang beliau tuh sangat gembira karena saya biasa datang tuh bawa teman-teman gitu kan, ngobrol rame gitu. Dan saya bawa teman tuh biasanya teman yang sudah saya beri tahu dulu tentang beliau. Jadi nanti kalau beliau nyindir jangan kaget. Jadi sudah kita kondisikan teman-teman gitu kan. Ya, jadi ketika ke sana sudah langsung cair kan gitu. Alhamdulillah selama ini kita baik-baik insyaallah. Alhamdulillah.
Ustadz, tadi malam kan kami ngobrol sama Kang Uyun ya. Pak Dede ngobrol sama Kang Uyun. Ustadz pernah ditotok sama Kang Uyun? Pernah. Tadi malam Kang Uyun cerita, mudah-mudahan Kang Uyun nyimak nanti suatu saat nanti nyimak di YouTube ini. Kang Uyun cerita katanya waktu itu beliau nggak tahu kalau ini Ustadz Abdurrahman gitu kan. Jadi beliau ngajarin Ustadz, dan kemudian setelah dikasih tahu sama Abah, beliau malu banget karena ngajarin Ustadz gitu, Tat. Iya, Tat, kejadiannya gimana tuh, Tat? Kok nggak ditotok Abah, kok ditotok sama Kan Kang udah Uyun? penuh, bisa udah penuh kan? Udah penuh, yang lain sama Pak Haji ya saya sama yang ada aja kan gitu. Nggak nunggu sampai selesai gitu, Tat? Enggak ya, sudah banyak yang ini kan pasien kan. Ini yang ada aja nggak apa-apa gitu. Biasanya kalau ini saya nunggu Pak Haji kan gitu. Kok bisa Kang Uyun sampai nggak kenal Ustadz? Kan Ustadz sering gitu ke sini. Tanya dia aja. Katanya sampai malu kalau Ustadz datang sampai lari ngumpet katanya kayak gitu kan, saking malunya. Malah saya baru tahu. Kan baru tahu, Tat. Waktu sekarang ini. Iya, tadi malam ya Baru Pak Dede. tahu. Iya. Jadi ceritanya Kang Uyung gitu ngajarin kalau ini tuh titik tensi. Kalau asma di sini gitu kan. Perut ditotokkan waktu itu sama. Itu Ustadz Abdurrahman langsung malu. Jadi selama ada Abah tuh, ketika ada Ustadz Abdurrahman katanya beliau Langsung lari ngumpet gitu karena malu. Karena nggak tahu kalau itu tadi Ustadz Abdurrahman kata Abah gitu kan. Langsung ya katanya gitu malu. Saya ngajarin master katanya. Ya itu. Ya kita kan biasa-biasa aja insya Allah kan begitu. Ya udah ngobrol-ngobrol aja. Ya kita anggap ilmu juga. Jadi Iya. ditotok putra-putra almarhum juga sering ya, Tats ya? Ya. Tapi sama Johan belum ya. Karena kan Johan sesudah saya jarang kedatang ya. Baru belajar sama almarhum. Sama Mang Din sering tuh. Mang Din. Bahrul juga belum pernah tuh sama Bahrul ya. Bahrul kan akhir-akhir ini ya. Sudah almarhum meninggal baru ya gabung ya. Iya, Mang Uyung, Mang Din kan dulu kan itu doang tuh. Jadi ya sama beliau kita sebagai murid ya begitu. Sama Mang Din tuh ya alhamdulillah. Terkadang saya tanya Mang Din. Mang Din juga gitu. Mang Din tuh menantu ya, Tat? Adik paling kecil. Oh, adik paling kecil. Mang Din juga rendah hati juga. Udah tanya Pak Haji aja. Loh kita betul-betul nggak tahu kan penanya. Udah nggak, agak sungkan juga kan tanya Pak Haji aja. Ya itulah alhamdulillah ada Pak Haji itu semua jadi cair. Ya insya Allah. Semoga nanti kehadiran kita di sini pun bisa mencairkan semuanya kan gitu. Ya kita pengennya Mang Din tuh isi juga kalau pelatihan. Mungkin nanti di TFT tuh harus ada Mang Din tuh paling nggak ya memperkenalkan diri lah begitu ya. Kita berharap Mang Din tuh bisa memberikan ilmu juga buat kita gitu. Ada berapa kan Bapak? Ada kakaknya? 9 banyak ya. Paling kecil Mang Din ya. Mang Hamid nomor 5 kalau salah ya. Nomor 5 ya. 9 itu semuanya bisa terapi seperti apa? Ada enggak? Cuman yang terkenal itu 3 orang, satu bibi itu mah buat yang hamil sama yang lahiran. Kalau Mang Din itu dari bapak Langsung ya. Yang totok ya khusus ya. Ya itu mungkin ya. Iya. yang lain mah buat keluarganya tuh. Itu memang diajarin langsung sama Abah putra-putranya itu yang bertiga itu, Kayaknya atau mereka ngelihat aja otodidak? berjalannya dengan waktu sering ngeliat jadi bisa. Yang penting mah buat anak sama keluarganya aja, yang lain. Tapi terima klien ya, terima. Kayaknya belum sanggup kalau menerima pasien-pasien. Oh gitu. Karena belum ada pengalaman, belum nyoba gitu. Jadi masih sungkan. Oh, Kang Johan terima pasien? Insya Allah. Banyak. Insya Allah. Dicari di sini. Enggak juga. Di mana sih tinggalnya Kang Johan? Di belakang rumah Kang Uyung, bekas almarhum tidur. Di belakang rumah yang kita tidurin. Iya. Iya, itu. Belakang itu sama Mama ya. Iya, sama ibu. Kalau ibu di mana aja, kalau ada cucunya yang sakit nginep di sini. Kayak gitu aja ibu mah. Sepeninggal Abah,
Abang banyak ada nggak apa namanya klien atau pasien abang yang tadinya benar-benar hanya berobat ke abah kecarian banget gitu sampai kehilangan banget gitu dan nggak mau sama yang lain gitu misalnya ada nggak bukan? Bukan satu orang dua orang, kebanyakannya kiai-kiai gede. Jadi dari awal dia merintis pondoknya sampai si santrinya itu udah ratusan. Jadi kehilangan dia itu kayak yang nggak percaya gitu, bahwa guru dia yang ngedidik dia itu udah duluan ninggalin dia gitu. Banyak, bukan satu orang aja. Abah punya cita-cita bikin pesantren ya kan? Kata saya sebelum meninggal kan Abah sebelum meninggal tidurnya di paha saya. Makanya saya ngedenger, jadi amanat yang terakhir itu 3, 1 yatim, 2 sekolahan, 3 jangan sampai putus yang apa bapak yang punya, kayak totok. Itu 3-3-nya itu doang. Bukan pesantren, bukan khusus bikin pesantren gitu? Itu tahfidz Quran, jadi sekolahan sama tahfidz Quran. Baru sekali di tahun berapa 2018 gitu ya dibawa Ustadz, karena memang Ustadz itu nggak bawa sembarangan orang. Itu etikanya begitu, iya, nggak bawa sembarangan gitu. Karena waktu itu kan tahun 2015 sudah kena tatap punggung, 2017 mulai pelatihan gitu. Terus ada TFT baru sekali diajak sebelum meninggal. Sekali itu pun ngeliatnya dari jauh udah ya gimana Ustadz aja itu takzim, gimana saya sama Mbah Guru gitu. Sekali gitu baru setelah itu mendengar sakit lalu meninggal. 2017. 2018 apa ya, datang dibawanya itu sama Ustadz. Apa tuh kesan-kesan Pak Dadi bertemu beliau sekali seumur hidup? Berarti sekali seumur hidup ya? Iya sekali, dan nggak berani ngomong apa-apa dah, cuma jauh. Ya kesannya ya humble, benar-benar nggak menunjukkan bahwa beliau itu seorang yang berilmu tinggi gitu. Kalau kita melihat sama orang biasa mah ya biasa aja, nggak kelihatan. Padahal gurunya Ustadz Abdurrahman begitu. Dan nggak banyak orang yang begitu. Dan apalagi setelah kesini tahu gitu kebiasaannya, bagaimana beliau ke anak yatim, ke para janda, lalu ke masjid. Itu nggak satu orang yang ketinggalan. Pasti daerah ini juga kehilangan. Pasti orang daerah sini juga kehilangan. Dan kita yang coba meneruskan itu ternyata susah. Satu orang yang berjuang, tapi begitu banyak yang berjuang, tapi ternyata susah. Yang ngumpulin duit aja susah gitu. Jadi benar-benar banyak kehilangan. Ya begitulah seharusnya orang yang begitu meninggal, orang itu kehilangan, berarti dicintai. Tapi kalau orang itu meninggal kita, alhamdulillah meninggal, nah itu berarti jangan sampai nauzubillah min dzalik begitu. Jadi ya beliau sosok yang patut diteladani lah. Dan saya lihat juga Ustadz Abdurrahman juga berusaha meneruskan perjuangan beliau dengan tadi niatnya itu agar amalnya beliau itu terus berjalan. Kita bayangkan sekarang dari ujung Aceh sampai Irian, bahkan sekarang mulai ke Malaysia, Brunei, bahkan Kuwait gitu, semua belajar. Kita bayangkan betapa ilmunya beliau tuh jalan terus. Mengalir terus, dan semoga para trainer juga punya semangat yang sama lah. Iya, kira-kira seperti itu. Dan dulu tuh nggak menyangka seperti ini ketika Ustadz bilang kita mau begini. Mungkin nggak sih ya? Tapi sekarang udah sampai kemana-mana. Kenal sama dokter pula. Dan sekarang banyak dokter pula yang ngikut gitu. Dan keluarga saya nggak percaya pula. Saya juga ngajarin dokter gitu kan. Iya. Kira-kira begitulah. Iya. Ustadz, mumpung kita di Cigudeg, Ustadz saya ini kan pertama kali datang ke Cigudeg nih Ustadz. Pertama kali, Ustadz kan udah sangat sering dan sejak lama berkunjung ke Cigudeg. Saya tuh ngelihat jembatan itu Ustadz, itu emang konstruksinya gitu, atau itu terjadi apa gitu sehingga harusnya lurus gitu bisa melengkung gitu Ustadz, serem melihatnya. Itu emang jembatan yang unik ya. Nggak serius nih nanya. Gitu. Itu kemarin ada banjir ya, banjir itu kesapu itu tiangnya kesapu, dia turun tapi tidak patah, turun jadi melengkung ya. Nah ada acara ini harus diamankan biar nggak langsung ambles ke bawah, maka kita tahan dengan itu Swadaya masyarakat. pondasi baru ya. Itu swadaya masyarakat. Kalau jembatannya swadaya masyarakat ya, beberapa orang. Tapi kalau kemarin kita yang itu sendiri ya, dari kita ya.
Yang apa? yang tiang baru itu penyangga itu ya. Kalau jembatan yang bersejarahnya sudah tidak ada lagi, kesapu banjir semua. Ya tempat Pak Yasin itu ya, almarhum. Agak ke sana lah itu ada tugu itu. Yang ada tugu batu. Ah ya di advance. Sekarang sama sekali fondasinya pun udah nggak ada. Udah bersih semua. Emang kalau lagi hujan lebat gitu air tinggi banget kan? Tinggi sampai ke Jembatan itu ya. jalan. Sampai ke jalan. Nutup sampai ke saung nggak? Enggak Enggak ya? Cuman tapi seluruh jembatan itu terendam pernah. terendam. Jadi berapa kali udah jembatan itu diperbaiki? Banyak. Setiap bulan Desember sama Januari. Setiap tahun Ya pas Setiap tahun. Cuman nggak terlalu besar. Kalau di desa sebelahnya nggak ada longsor, nggak. aman ya. Kalau desa sebelahnya ada yang longsor, bawa. Ya. Begitu pemirsa, jadi mudah-mudahan suatu saat pemirsa para topuris dimanapun berada berkesempatan gitu, Allah mudahkan jalannya, Allah ringankan langkahnya, Allah bukakan rezekinya supaya bisa berkunjung ke sini gitu, bernostalgia, mengenang, belajar dan berusaha memahami perjalanan Abah Sarbini, perjalanan Ustadz sampai sejauh ini gitu. Ustadz, terakhir sebelum ditutup Ustadz, apa pesan-pesan Ustadz untuk teman-teman dimanapun berada Topuris Indonesia? Ya kita berharap ini ilmu beliau terus dikembangkan. Alhamdulillah kita terus menyusun strategi pengembangan ya. Kita sudah mulai go internasional, kita sudah adakan kelas internasional online. Maka berikutnya alhamdulillah sudah ada undangan offline di negara Brunei insyaallah. Ya jadi ya insyaallah pertama di Brunei monggo merapat ya insyaallah offline. akan segera ada pelatihan offline. Ini lagi dikumpulkan dulu teman-teman di sana. Semoga segera terwujud. Lalu di Kuwait pun sedang mengumpulkan alhamdulillah ya untuk online dulu. Tapi dia sudah tertarik kalau bisa undang Ustadz langsung offline. Alhamdulillah strategi kita berhasil untuk mengembangkan lebih jauh lagi secara internasional. Sudah mulai alhamdulillah sambutannya luar biasa. Singapura pun kemarin sudah mulai ya dari Batam kan, teman-teman di Batam sudah ya insya Allah sudah mulai dari Singapura berdatangan ke Batam, dari Malaysia juga. Nah kita mungkin ke Brunei nanti ke Kuwait ya, Kuwait pun sudah ada di sana, insya Allah sudah mulai tadi akan mengundang kita insya Allah. Sebentar, mumpung saya ingat, saya kan banyak banget yang DM saya, banyak yang inbox ke saya, banyak yang WA ke saya. Teman-teman di Papua tuh banyak yang minta pelatihan Ustadz. Di Papua kalau nggak salah sudah ada 1 trainer kalau nggak salah. Dua Ya. Dua. Tapi Papua tuh kan sangat luas. Betul, sangat luas ya. sekali, dan di Sentani tuh sampai mohon-mohon gitu, Bu Dokter gimana? Saya bilang ya kumpulkan orang-orang di sana yang mau latihan gitu kan, minta ke pusat untuk diadakan pelatihan di sana gitu. Saya bilang gimana tuh Ustadz kalau menjangkau daerah-daerah yang sampai ke Indonesia Timur yang sebegitu luasnya dan permintaan banyak, itu gimana Ustadz? Strategi sekarang kan yang di dalam negeri trainer lokal kan sudah kita ada 500 trainer lebih kan. Nah biarlah yang di Papua dulu lebih berhak kan, lebih bertanggung jawab gitu. Dengan saya bisa nanti tanggal 3 dan 4 September online. Kemarin dari Papua sudah ikut 2 orang, ikut praktek dia. Jadi pada saat praktek tuh mereka bergantian. 3 dan 4 apa Ustadz? September insya Allah ya. Teman-teman 3 dan 4 September silahkan ikut Yang dari pelatihan Papua online. ya. Dari seluruh Indonesia boleh ikut online langsung oleh Ustadz Abdul Rahman. Insya Allah. Ustadz. Ya. Enggak. Cukup insya Allah. Udah. Demikian dari saya. Pak Ardedi, apa ya pesan-pesan atau yang ingin disampaikan ke pemirsa terkait program dari Diklat? Oke, khusus program dari Diklat memang intinya adalah pertama mencetak para topuris. Tapi para topuris itu bukan mesti bersertifikat artinya, karena cita-cita kita memang membuat Indonesia sehat Islami gitu dan sehat alami. Jadi ya bisa tanpa sertifikat gitu kan. Nah, bagi yang ingin menjadi topuris ya harus bersertifikat. Artinya apa? Karena ada knowledge yang harus dikembangkan gitu, dari mulai dasar pendalaman, standarisasi dan sebagainya gitu. Dan terus kita ikuti saja program-program yang di KTPI. Lalu untuk kawan-kawan trainer di daerah, tadi disebutkan bahwa tanggung jawab kita mengembangkan daerah masing-masing. Kenapa ada wilayah misalnya di Jayapura, silakan menghubungi Korwil di Jayapura, di Makassar ya, Bu Nova, bagaimana strateginya mengembangkan yang di Jayapura, kira-kira seperti itu.
Lalu yang di barat juga di Aceh misalnya bagaimana strateginya bisa koordinasi dengan Korwil dan PW terdekat sehingga kawan-kawan trainer itu bisa lebih optimal mengembangkan, kira-kira seperti itu. Itu pesan dari saya dan jangan putus semangat, momentumnya tetap dijaga karena kita terus berkembang dan bisa membantu umat lebih banyak, kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Dadi. Ke Kang Johan. Kang Johan, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan dari keluarga Abah gitu untuk pemirsa dimanapun berada, monggo. Mungkin buat komunitas Tokpung aja ya. Semoga saling meluas lah apa yang Ustadz Abdurrahman diajarkan dan saling menghormati satu sama lain. Itu doang. Itu aja. Baik pemirsa, alhamdulillah kita udah dengarkan semua kisah-kisah, semua cerita yang terkait dengan almarhum Abah Sarbini. Udah kita dengarkan juga pesan-pesan dari Gurunda, pesan-pesan dari Pak Ardadi dan dari pihak keluarga Abah. Semoga apa yang menjadi cita-cita Abah bisa terlaksana, bisa tercapai dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ya Ustadz ya, dalam waktu yang sesegera mungkin, dan ilmu Abah bisa terus mengalir sampai nantinya sampai seterusnya, seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya, dan makin banyak masyarakat, makin banyak umat yang terbantu, yang tertolong dengan ilmu Abah ini. Sepertinya itu aja perbincangan kita pagi ini. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan kami. Saya Dr. Ririn Hariningsih bersama teman-teman di sini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam Topung. وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين